Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Kun Salafiyan Alal Jaddah karya Syekh Abdul Salam bin Salim As-Suhaimi hafizallahu taala, di mana kita sampai pada pembahasan poin yang ke-9 atau pelajaran yang ke-9, mauqifus salafis salih minal mubtadi'ah. Ya, mauqifus salafis salih minal mubtadi'ah. Yaitu posisi dan penyikapan dari para ulama generasi terdahulu terhadap orang-orang yang berbuat bid'ah. Bagaimana posisi mereka? Al-hadhru wat tahdhiru min ahli al-ahwa'i wal bid'ah al-mukhalifina lis-sunnah. Yaitu memperingatkan dan mentahdzir orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang dipenuhi dengan hawa nafsu dan kebid'ahan, yang menyelisihi dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menyelisihi sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini adalah sikap yang telah dicontohkan oleh para ulama generasi terdahulu. Tujuannya adalah untuk menjaga agama. Tujuannya adalah untuk menjaga din. Qala sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Barang siapa yang mengadakan suatu perkara yang baru di dalam agama kami ini, sesuatu yang bukan merupakan bagian darinya, maka sesuatu tersebut tertolak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada di dalam perkara kami ini, tidak ada di dalam agama kami ini, maka amalan tersebut tertolak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ahabba lillahi wa abghadha lillahi wa a'ta lillahi wa man'a lillahi faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, menahan karena Allah, maka dia telah menyempurnakan keimanan. Rawahu Abu Dawud. Maka di sini kita lihat Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan pertama kali bahwa ketika sesuatu tersebut adalah perkara yang diada-adakan dalam agama, ketika sesuatu tersebut adalah perkara kebid'ahan, maka Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan pertama kali, yakni memperingatkan umat dari hal yang diada-adakan tersebut, dari sesuatu yang diada-adakan tersebut. Maka kita lihat di sini jadi ini berbeda dengan penyikapan sebagian orang yang itu bersumber dari karena mereka itu belum belajar din secara baik dan secara ilmiah. Yakni ketika sebagian dari mereka mengatakan kita menerima semua perbedaan. Kita toleransi terhadap semua perbedaan. Kita tidak mau memecah belah umat hanya karena perbedaan. Kita katakan kalau gitu maka konsekuensinya semua perbedaan diakomodir, maka nanti konsekuensinya adalah agama ini akan menjadi rancu bagi generasi setelahnya. Tidak ada penjagaan agama setelahnya. Ini akibat ketika seseorang itu bermudah-mudahan dalam masalah ini. Dan ini disebabkan oleh faktor utamanya adalah tidak belajar agama dengan baik. Tidak belajar ilmu dengan baik. Sehingga yang dilihat itu cuma hubungan antara sesama manusia saja. Oh, masa kita bikin masalah sama dia? Masa kita mentahdzir dia? Begitu ya. Tapi tidak kemudian memperhatikan bahwa masalah din, ini masalah perbedaan ini bukan masalah khilafiyah istihadiyah. Ini masalah yang seharusnya tidak boleh ada perbedaan. Dia tidak mengetahui mana masalah yang itu merupakan masalah khilafiyah istihadiyah yang boleh ada perbedaan dan harus kita toleransi, dan mana masalah din yang tidak boleh ada perbedaan. Kalau dibiarkan ada perbedaan di situ, maka ad-din akan rusak. Agama ini akan rusak.
dirusak oleh orang-orang yang memunculkan perkara yang baru dalam agama tersebut. Dan tentunya agama Islam tidak akan rusak. Ya, tidak akan rusak. Yakni dengan cara apa? Dengan cara Allah akan mengirimkan, akan memberikan taufik kepada orang-orang yang akan membela agama ini. Walaupun antum suka ataupun tidak suka, begitu ya. Jadi tadi statement kita katakan, kalau itu dibiarkan, agama ini akan rusak. Dan masalahnya, agama ini tidak akan rusak, akan dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Ya, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah bukan berarti kita bisa tenang-tenang. Oh ya, agama Allah dijaga kok. Kita tenang-tenang aja, walaupun ada perbedaan, udah kita toleransi aja. Tidak akan agama ini rusak. Tidak demikian pola pikirnya. Pola pikirnya adalah, yakni yang benar adalah, dan itu telah terjadi sepanjang tarikh Islam. Allah akan mengutus, bukan mengutus ya istilahnya. Allah akan memberikan taufik. Mengadakan kebid'ahan itu kemudian menjadi antara rujuk kepada kebenaran atau menjadi dijelaskan kondisinya kepada umat bahwa ini adalah penyimpangan. Ya, sehingga umat bisa berhati-hati dari mereka. Kalau yang dimaksud dengan toleransi itu adalah menerima semua perbedaan tanpa membantahnya secara ilmiah, maka ini tentunya adalah kesalahan. Tapi kalau yang dimaksud dengan toleransi maksudnya adalah yakni toleransi secara muamalah, yakni kita tidak menyakiti mereka, kita tidak bermain kekerasan gitu ya. Maka ini tentunya kita setuju. Ya. Ketika kita membantah ahlul bid'ah itu juga harus dengan hikmah. Ya, jadi kalau yang dimaksud dengan toleransi di sini adalah yakni berbicara dengan ilmiah, kemudian tidak bermain kekerasan, akan tapi pemahaman mereka yang menyimpang tersebut dijelaskan secara ilmiah, dibantah secara ilmiah, maka naam, ini kita setuju, ini yang kita lakukan. Ini yang kita lakukan. Justru yang tidak toleransi, yakni justru yang sering main kekerasan bukan kita tapi mereka. Betul? Maka di sini kita lihat tergantung apa yang disebut dengan kata toleransi. Jadi ketika kita tadi mengatakan kita tidak bertoleransi, maksudnya adalah kita tidak menerima perbedaan ini kemudian kita diamkan saja, kita bantah secara ilmiah tapi kita tidak main kekerasan. Itu maksudnya. Bukan tidak bertoleransi, bukan maksudnya berarti bermain kekerasan. Bukan itu yang kita maksud. Baik, bukan itu yang kita maksud. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Coba kita lihat. Berarti ada di antara ibadah, ini merupakan di antara ibadah, bahkan merupakan bagian dari keimanan. Membenci karena Allah. Mencintai karena Allah, Masya Allah, kita memahami. Mencintai Rasulullah SAW karena Allah, mencintai kaum muslimin karena Allah. Bagaimana dengan membenci karena Allah? Ini membenci orang-orang yang kufur dan melakukan kesyirikan kepada Allah, dan membenci orang-orang yang melakukan kebid'ahan, yang mengadakan perkara-perkara yang baru dalam agama. Jadi ada ibadah yang namanya al-bughdhu lillah, yakni membenci karena Allah. Atau di sebagian riwayat yang lain istilahnya bukan lillah tapi fillah, al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Maka di sini kita lihat jadi membenci karena Allah itu juga adalah bagian dari amalan ibadah. Jadi tidak boleh bagi seorang muslim itu cinta semuanya. Begitu ya, mencintai semua. Mana yang antum benci? Enggak ada. Tidak sempurna berarti imannya. Ada yang kurang. Bahkan bukan cuma kurang, akan tapi berdosa. Karena wajib bagi kita untuk membenci sesuatu yang Allah murkai. Membenci sesuatu yang Allah tidak ridhai. Memberi karena Allah, menahan karena Allah. Jadi
Memberi karena Allah, menahan karena Allah, ini ketika ini konteksnya banyak sekali, ya, bisa masuk dalam kalimat yang ringkas ini. Memberi karena Allah, misalkan sedekah, misalkan zakat, tentunya, ya. Menahan karena Allah bisa jadi, ya, kita tidak membantu orang ini dalam rangka agar dia tidak tergantung dengan pemberian orang lain, misalnya. Itu kalau dalam konteks harta, memberikan harta. A'talillah, memberi karena Allah, memberikan ilmu karena Allah, karena ingin mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Atau mana'alillah, menahan karena Allah, menahan karena yakni orang ini belum mampu untuk memahami ilmu ini, belum, ya, di levelnya. Nanti dulu belajar ilmu yang ini dulu baru ke sana. Ya. Jadi dia melakukannya karena memperhatikan kurikulum dari orang ini, memperhatikan, ya, keberlangsungan atau, ya, memperhatikan, yakni tahapan belajar orang tersebut. Bukan karena pelit ilmu, misalkan. Bukan karena, ya, tidak mau berbagi ilmu. Nah, ini contoh menerapkan kalimat ini kepada ilmu. Jadi banyak sekali, ya, banyak sekali, ya, yakni yang bisa masuk dalam kalimat ini. Maka di sini kita lihat ini bagian dari keimanan. Waqala sallallahu alaihi wasallam, ma min nabiyyin ba'athallahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun wa man jahadahum bi yadihi fa huwa mu'min wa man jahadahum bi lisanihi fa huwa mu'min wa man jahadahum bi qalbihi fa huwa mu'min wa laysa min wara'i dzalika minal imani habbatu khardal. Rawahu Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah ada seorang nabi yang Allah utus nabi tersebut kepada umat sebelumku kecuali dia akan memiliki, ya, dari kalangan umatnya hawariyun wa ashab. Dia akan memiliki, ya, orang-orang yang menolongnya, orang-orang yang menolong dakwahnya, orang-orang yang membersamainya, para sahabat. Ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi. Orang-orang tersebut akan mengambil sunnah Nabi tersebut, akan, ya, melaksanakan perintah Nabi tersebut. Summa innaha takhlufu min ba'dihim khulufun. Kemudian setelah itu, summa innaha takhlufu. Kemudian setelah itu akan berlalu zaman, generasi berubah menjadi generasi yang baru, menjadi generasi yang lain. Generasi yang setelahnya ini, ya, itulah yang dimaksud dengan khuluf, yang datang setelah mereka, generasinya para sahabat dari Nabi tersebut. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda di awal hadis, ma min nabiyyin. Berarti ini apa? Umum seluruh nabi dan rasul sebelumnya. Maka ketika generasi sahabat telah berlalu kemudian, atau kemudian muncul generasi setelahnya, tidak harus generasi setelah sahabat beneran generasi setelah, tidak harus. Akan tapi bisa jadi beberapa generasi setelahnya akan muncul khuluf, akan muncul generasi-generasi setelahnya yang berkata, yang akan mengatakan apa-apa yang tidak para sahabat lakukan. Dan mereka akan berbuat sesuatu yang tidak pernah diperintahkan kepada mereka. Yakni apa? Akan berbuat kebid'ahan. Faman jahadahum biyadihi. Barang siapa, maka barang siapa yang membantah mereka atau yang melawan mereka, ya, dengan tangan, maka dia adalah mukmin. Melawan mereka dengan tangan maksudnya, ya, menahan dan, yakni, melarang mereka dari berbuat kebid'ahan tersebut dengan tangan, kalau bisa dengan tangan. Atau, ya, ini wajib bagi orang yang memiliki kewenangan, memiliki kekuasaan, ulil amri. Ulil amri wajib untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa taala dari kerusakan.
dari kebid'ahan. Jadi kalau ada orang-orang yang berbuat bid'ah, maka ulil amri wajib untuk melawan mereka dengan tangan, yakni dengan segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh ulil amri, tentunya itu juga harus dilakukan dengan hikmah. Nah, melawan mereka dengan tangan, akan tapi juga dengan hikmah. Maka barang siapa yang melawan mereka dengan tangan, maka dia adalah mukmin. Dan barang siapa yang melawan mereka dengan lisan, maka dia adalah mukmin. Melawan dengan lisan, yakni bantahan ilmiah. Bantahan ilmiah. Tulisan-tulisan ilmiah, kajian-kajian ilmiah. Ini semuanya masuk dalam kategori ini. Waman jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min. Dan barang siapa yang melawan mereka dengan hatinya, maka dia adalah mukmin. Apa yang dimaksud dengan melawan dengan hati? Maksudnya adalah mengingkari dengan hati. Ini bagi orang yang tidak bisa mengingkari dengan tangan ataupun dengan lisan, akan tapi mengingkari dengan hati. Yakni jangan seperti sebagian orang yang awalnya mereka tahu ini adalah kemungkaran, mereka menilainya kemungkaran, tapi karena itu terjadi secara terus menerus, terjadi secara yakni berkesinambungan, jadinya terbiasa. Ketika sudah terbiasa, maka kemudian tidak diingkari lagi. Maka di sini kita lihat, barang siapa yang melawan mereka dengan hatinya, maka dia adalah mukmin. Maka tidak ada setelah itu dari keimanan sebiji sawi pun. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kalau tidak melakukan perlawanan, bahkan dengan hati pun tidak melakukan perlawanan, tidak mengingkari maksudnya, maka itu berarti bukan keimanan. Ini bagi orang-orang yang ketika melihat kemungkaran, karena sudah lama-lama terbiasa, maka akhirnya tidak diingkari. Dan ini terjadi, jangan katakan ini tidak terjadi. Ya, ini terjadi. Contoh yang paling nyata adalah lihat orang-orang kafir. Mereka tahun-tahun zaman dulu, 30-an, 40-an, 50-an, 60-an, terhadap LGBT misalkan, mereka itu sangat anti dan sangat keras, sangat melawan, sangat tidak menerima. Masuk tahun 70, 80, mulai tahun 90 mulai. Sekarang bagaimana? Disahkan bahkan. Jadi awalnya melihat kemungkaran, awalnya melihat sebagai kemungkaran, tapi lama-kelamaan karena sudah terbiasa, udahlah. Itu berarti tidak mengingkari dengan hati. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, kalau ini saja tidak dilakukan, kalau ini saja tidak dilakukan, maka tidak ada keimanan lagi, sebiji sawi pun. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qol, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju fi akhiriz zamani qaumun ahdathul asnan sufahaul ahlam yaquluna min khairi qaulin nas yamrukuna minal islami kama yamruku sahmu minar ramiyah man laqiyahum falyaqtulhum fa inna fi qatlihim ajrun liman qatalahum indallahi yaumal qiyamah. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis ini bahwa yakhruju fi akhir zaman, akan keluar di akhir zaman sekelompok orang. Sufahaul ahdathul asnan, ahdathul asnan, yakni usia mereka itu masih muda. Para pemuda. Sufahaul ahlam, akan tetapi pikiran mereka itu bodoh, jahil, tidak berilmu, beragama cuma modal semangat, tapi tidak bermodalkan ilmu. Yaquluna min khairi qaulin nas, mereka secara zahirnya mengatakan perkataan yang paling baik dari perkataan yang bisa diucapkan oleh manusia. Akan tetapi pada saat yang sama, yamrukuna minal Islam kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Mereka itu keluar dari Islam sebagaimana anak panah itu keluar dari busur panah. Cepat sekali. Man laqiyahum falyaqtulhum. Barang siapa yang bertemu dengan mereka, maka bunuhlah mereka. Karena sesungguhnya membunuh mereka itu terdapat pahala yang besar
bagi orang yang membunuh mereka indallahi yaumil qiyamah. Terdapat pahala yang besar di sisi Allah bagi orang yang membunuh mereka, nanti pahala tersebut di sisi Allah di hari kiamat. Disiapkan bagi orang-orang yang membunuh mereka, yang memerangi mereka. Wal ma'ni bihadzal hadis humul khawarij. Yang dimaksud pada hadis ini adalah orang-orang khawarij. Waqad qatalahum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fi ma'rikatin Nahrawan. Maka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerangi mereka bersama Ali bin Abi Thalib pada perang Nahrawan. Ini kita lihat ya, ini adalah berarti ada orang yang secara zahirnya yaquluna min khairi qaulin nas, berkata dengan perkataan yang paling baik yang bisa diucapkan oleh manusia. Akan tapi mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah keluar dari busur panahnya. Yakni apa? Yakni perkataan itu ya cuma topeng saja. Akan tapi pada kenyataannya mereka melakukan kebid'ahan. Mereka merusak agama dan mereka keluar dari agama secepat anak panah keluar dari busurnya. Falihadhihi nusus al-mutaqaddimah wa ma fi ma'naha faqad hadzara a'immatus salafi min al-bid'ah wal mubtadi'ati wa imtala'at kutubuhum wa mu'allafatuhum birraddi 'ala al-bid'ah wa ahliha wa tahdhir min dzalik. Maka karena adanya nas-nas yang telah berlalu ini, yang telah kita sebutkan sebelumnya ini, dan makna-makna yang semisalnya yang ada di situ ya, bisa walaupun bukan nas, bukan dalil, akan tapi perkataan dari para ulama generasi terdahulu, maka faqad hadzara a'immatus salaf, maka para imam-imam dari as-salafus salih, dari para generasi yang terdahulu itu telah memperingatkan orang-orang dari kebid'ahan, memperingatkan orang-orang dari orang yang berbuat bid'ah, orang yang mengada-ngadakan bid'ah. Dan ya, kitab-kitab para ulama generasi terdahulu tersebut telah dipenuhi dengan yakni dengan tahdziran-tahdziran ini, dengan peringatan-peringatan ini. Kitab-kitab mereka dan tulisan-tulisan mereka telah dipenuhi dengan bantahan terhadap kebid'ahan dan bantahan kepada ahli bid'ah dan bantahan kepada dan dipenuhi dengan tahdzir dari kebid'ahan dan ahli bid'ah tersebut. Contohnya misalkan, penulis akan membawakan beberapa contoh, ya 10 contoh. Faqad rawa Muslimun fi sahihi an Yahya bin Ya'mar wa Humaid bin Abdurrahman. Qala Yahya li Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Al-Imam Muslim rahimahullah, beliau meriwayatkan di dalam Sahih Muslim dari Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman, ketika dua orang ini ya mereka berhaji ya, dan sekalian mereka ingin bertemu dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin naik haji ya, kalau Anda tidak salah ingat ya. Kemudian sekalian ingin mencari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin menanyakan permasalahan yaitu suatu kebid'ahan yang muncul di daerah mereka. Jadi apa kesimpulannya di sini? Kesimpulannya adalah bid'ah itu sudah muncul bahkan ketika masih ada para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya, maka kita lihat innahu qad dhahara qibalana unasun. Yahya berkata kepada Abdullah bin Umar. Mereka akhirnya bertemu dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Maka Yahya bertanya kepada beliau, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, innahu qad dhahara qibalana unasun. Sesungguhnya telah muncul ya di daerah kami sebagian manusia, beberapa orang yaqra'unal Qur'an. Mereka itu membaca Al-Qur'an. Wa yatakaffarunal ilm. Ya, mereka itu ya memiliki perhatian terhadap ilmu. Ya, di catatan kaki di sini ia tetap ba'un, yakni mempelajari ilmu. Wa dzakara sya'nahum. Kemudian Yahya menjelaskan tentang kondisi mereka, tentang bagaimana mereka. Wa annahum yas'umuna annahu la qadar. Wa annal amr unuf. Kemudian mereka itu mengklaim bahwa tidak ada qadar.
dan bahwa perkara itu unuf, yakni tidak ditetapkan oleh Allah sebelumnya. Tidak ada catatan takdir, catatan Lauhul Mahfuz, tidak ada. Maka kemudian setelah mendengar itu Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau berkata, "Fa idza lakita ulaik fa akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bari'um minni." Kalau kalian itu menjumpai mereka, maka kabarkanlah kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Wa annahum bura'u minni. Walladzi yahlifu bihi Abdullah bin Umar. Demi zat yang Abdullah bin Umar itu bersumpah dengannya. Lau anna li ahadihi mithla Uhudin dhahaba fa anfaqahu ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Kalau seandainya mereka itu, ya, salah seorang dari mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan Allah itu menerima dari mereka sama sekali sampai mereka beriman kepada qadar. Kita lihat di sini bagaimana penyikapan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ketika beliau mendengar ada orang-orang yang berbuat kebid'ahan seperti ini. Apa kata beliau? Ya, anni bari'um minhum wa annahum bura'u minni. Aku berlepas diri dari mereka dan mereka itu berlepas diri dariku. Yakni Abdullah bin Umar tidak kemudian berkata, oh, Masya Allah itu saudara kita, Masya Allah kita yakni terbuka terhadap perbedaan, kita toleransi. Masya Allah, yakni ini tidak boleh umat berpecah belah. Ya, kita harus merangkul satu sama lain, kita harus bersatu, kita harus berpegang tangan erat-erat dan seterusnya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma tidak mengatakan demikian. Akan tapi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau mengatakan anni bari'um minhum fa idza lakita ulaik, kalau engkau bertemu dengan mereka fa akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bura'u minni. Kabarkanlah kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka itu berlepas diri dariku. Yakni tidak ada keterikatan sama sekali. Wallazi yahlifu bihi Abdullah bin Umar, demi zat yang Abdullah bin Umar itu bersumpah dengannya. Yani demi Allah, ini maksudnya. Demi Allah subhanahu wa ta'ala. Lau anna li ahadihim mithla Uhudin dhahaba fa anfaqahu ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Kalau seandainya salah seorang dari mereka tersebut menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak akan menerima infak darinya tersebut sampai dia beriman kepada qadar. Ini adalah bentuk dari perlawanan Abdullah bin Umar, ya, memperingatkan mereka, menjelaskan kondisi mereka, menegaskan kepada penanya Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman tidak boleh ikut-ikutan mereka. Ya, ini sebagaimana yang telah disebutkan di hadis sebelumnya bahwa Nabi Muhammad SAW menjelaskan tidak ada seorang nabi sebelumku satupun. Dan dari sini kita mendapatkan kesimpulan bahwa Nabi Muhammad SAW juga akan sama. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika Nabi tersebut masih hidup akan ada generasi sahabat. Tetapi setelah generasi sahabat sudah tiada, diganti dengan orang-orang baru. Tidak harus langsung setelah generasi sahabat, akan tapi bisa jadi beberapa generasi setelahnya. Akan tapi nanti, ya, setelah generasi sahabat ini akan ada orang-orang yang kemudian mengatakan apa-apa yang tidak mereka lakukan. Zahirnya adalah, ini maksudnya, ini berbeda dhamirnya. Orang-orang yang baru datang ini, mereka akan mengatakan apa-apa yang tidak pernah diperbuat oleh para sahabat. Dan mereka akan berbuat apa-apa yang tidak diperintahkan kepada para sahabat. Yakni berbuat kebid'ahan. Ya, berbuat kebid'ahan. Apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, lawan mereka. Bisa lawan dengan tangan, bisa lawan dengan lisan, bisa lawan dengan hati. Ya, tergantung kondisi masing-masing dan semuanya dilakukan dengan hikmah. Maka ini perlawanan yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Beliau melawan mereka dengan lisan, memperingatkan mereka, menjelaskan kondisi mereka, menjelaskan bahwa ini adalah kesalahan. Nah, jangan keluh, lidah jangan keluh untuk mengatakan ini adalah kesalahan, begitu ya. Ini adalah perkara yang tidak boleh kaum muslimin itu bercerai-berai, tidak boleh kaum muslimin itu berbeda-beda pendapat. Bercerai-berai di sini maksudnya adalah, ya, berbeda-beda pendapat. Akan tapi kalau masalahnya khilafiyah ijtihadiyah, maka tentunya
telah berkali-kali kita sebutkan masalah khilafiyah ijtihadiyah, itulah saatnya kita ya berlapang dada menerima perbedaan pendapat, walaupun juga tidak masalah untuk saling membantah secara ilmiah. Ya. Tetapi dalam perkara yang tidak boleh ada perbedaan pendapat, maka harus dijelaskan bahwa itu adalah penyimpangan. Ulil amri harus melarang kebid'ahan tersebut berkembang. Ya, ulama harus menjelaskan kepada umat hakikat dari kebid'ahan tersebut sehingga orang-orang akan mengetahui bahwa itu adalah kebid'ahan. Jadi tidak boleh kita memiliki mentalitas seperti tadi. Masya Allah, ini adalah yakni sesama saudara kita kaum muslimin. Ini adalah perbedaan itu indah. Masya Allah, kita harus toleransi. Ini kalimat-kalimat yang berasal dari orang yang tidak pernah belajar agama dengan baik. Sehingga karena tidak pernah belajar agama dengan baik, yang dilihat akhirnya yang menjadi sumber pertimbangannya apa? Cuma hubungan sesama manusia. Oh, Masya Allah, begitu ya. Dia tidak mempelajari ilmu sehingga dia tidak memiliki pertimbangan di pikirannya, ya. Bagaimana dia nanti akan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada penyimpangan dalam agama akan tapi dia diam saja. Ada penyimpangan dalam agama akan tapi justru dia biarkan. Bagaimana nanti tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana nanti kalau din ini menjadi rusak? Ya, gara-gara ulah dia. Tentunya Allah akan mengirimkan orang lain yang akan menjelaskan. Tentunya. Akan tapi ya masing-masing dari kita akan ditanya nanti di akhirat. Apa yang telah antum lakukan? Mengapa antum diam saja padahal antum mampu untuk ya berbuat sesuatu ketika kebid'ahan ini muncul. Kemudian nukilan yang kedua di sini disebutkan wa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu qala, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata, "Iyyakum washabur ra'i." Berhati-hatilah kalian dari orang-orang yang menggunakan ra'yi, menggunakan akal. Fa innahum a'da'us sunnah. Karena mereka itu adalah musuh dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Ayathumul ahadithu ayyahfazuha. Mereka itu tidak mampu untuk menghafalkan hadis. Rasa ini kalau diterjemahkan secara letterlek, ayathumul ahadithu ayyahfazuha. Hadis-hadis telah melemahkan mereka untuk mereka hafalkan. Maksudnya apa? Mereka tidak mampu. Mereka itu lemah untuk menghafalkan hadis. Faqalu birra'yi fadallu wa adallu. Maka karena mereka tidak mampu menghafalkan hadis, tidak mampu untuk mempelajari hadis, maka akhirnya mereka berkata dalam agama dengan ra'yi mereka. Maka yang semisal dengan tidak mampu untuk menghafalkan hadis, tidak mampu untuk mempelajari hadis adalah tidak mampu untuk belajar agama. Baik tidak mampu karena memang tidak paham agama, tapi tetap nekat untuk berbicara dalam masalah agama, atau memang tidak belajar agama sama sekali. Memang belum belajar agama sama sekali, tapi sudah nekat untuk berbicara tentang agama. Dan ini penyakitnya ya adalah terutama bagi orang-orang yang merasa memiliki keahlian di bidang lain selain agama, di bidang-bidang ilmu dunia misalkan. Ahli dalam ilmu dunia, seolah-olah sudah merasa menjadi orang yang lebih pintar, lebih ahli daripada orang-orang lain dalam ilmu dunianya. Bisa jadi benar, tapi itu dalam ilmu dunia. Bukan berarti antum kemudian juga ahli dalam masalah ilmu agama. Jangan tertipu dengan status diri kita sendiri yang ahli dalam ilmu dunia, kemudian dalam ilmu agama kita juga akhirnya memberanikan diri untuk berbicara, padahal kita belum belajar. Mana sikap ilmiah antum selama ini? Di ilmu dunia antum, ya, ketika antum menilai ada orang yang berbicara sembarangan dalam ilmu dunia, apalagi dalam ilmu dunia yang antum bidangi, ada orang berbicara sembarangan, kemudian ya tidak pernah belajar sebelumnya, kemudian sudah nekat berbicara dalam ilmu dunia antum, apa yang akan antum lakukan? Akan memperingatkan, akan membantah, ya akan ya bersikap, akan ngegas tentunya, gitu ya. Ataupun walaupun tidak ngegas, minimal akan membantah dengan ilmiah. Betul? Membantah dengan ilmiah. Maka demikian pula kondisinya dalam ilmu agama. Ya. Demikian pula kondisinya dalam ilmu agama.
Kemudian di sini kita lihat, maka mereka itu tidak mampu untuk mempelajari hadis, tidak mampu untuk mempelajari agama, kemudian nekat untuk berbicara dengan ra'yi mereka, fadallu adallu. Maka mereka sesat dan menyesatkan. Ini perkataan siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menegaskan bahwa akan ada orang-orang yang menggunakan akal sehingga mereka itu sesat dan menyesatkan. Bukan kemudian, oh Masya Allah ini saudara kita. Hah? Masya Allah, yakni semuanya saudara, ini cuma perbedaan saja. Jadi kita tidak boleh bercerai-berai. Yang bercerai-berai duluan tuh mereka. Mereka bercerai-berai, mereka mengenalkan, mengada-ngadakan pendapat yang baru dalam agama. Justru mereka yang melakukan percerai-beraian ini. Adapun sikap kita kepada mereka, memang inilah yang diwajibkan oleh syariat. Ketika ada orang yang mengada-ngadakan perkara yang baru, apa yang diwajibkan oleh syariat? Memperingatkan mereka, memperingatkan orang-orang dari mereka, membantah mereka secara ilmiah. Semuanya ini harus dilakukan dengan hikmah. Warawad Darimi wal Lalikai wa ghairuhuma an Abi Kilabah rahimahullahu. Ad-Darimi meriwayatkan dari Ad-Darimi dan Al-Lalikai meriwayatkan dari Abu Kilabah. Ya, Ad-Darimi, Al-Lalikai dan selain mereka meriwayatkan dari Abu Kilabah rahimahullah bahwa Abu Kilabah berkata, "Mabtada'a qaumun bid'atan illa istahallus sayf." Tidaklah sebuah kaum, tidaklah orang-orang yang mengada-ngadakan bid'ah kecuali mereka akan menghalalkan pedang. Apa maksudnya? Maksudnya adalah mereka akan berbuat kekerasan. Mereka akan menghalalkan pedang, mereka akan menghalalkan darah kaum muslimin. Atau kalaupun tidak sampai ke sana, mereka akan menghalalkan berbuat kekerasan dan main hakim sendiri. Dan perkataan Abu Kilabah ini telah kita saksikan. Justru orang-orang yang berbuat bid'ah, justru merekalah yang bubarkan kajian. Main otot. Betul? Justru merekalah yang kemudian berbuat-buat seperti itu. Kalau antum mau sok bijak, antum harusnya arahkan sok bijak antum itu kepada mereka yang berbuat kekerasan. Telah dijelaskan oleh Abu Kilabah, tidaklah sebuah kaum itu berbuat kebid'ahan kecuali mereka akan menghalalkan pedang. Kecuali mereka akan menghalalkan pedang. Ini berbahaya. Jadi itulah yang terjadi sepanjang tarikh, sepanjang sejarah. Mengapa mereka melakukan hal ini? Mengapa Abu Kilabah mengatakan ini? Itu pertanyaannya. Mengapa Abu Kilabah dengan sangat tegas mengatakan hal ini? Seolah-olah pasti gitu ya. Penjelasannya adalah karena orang-orang ahlul bid'ah ketika mereka sudah kalah hujjah, ketika mereka sudah tidak bisa melawan argumentasi dan pendalilan dan hujjah dari ahlu sunnah, apa yang bisa mereka lakukan? Yang akan mereka lakukan, yang bisa mereka lakukan sisanya adalah setelah hujjah tidak mempan, setelah argumentasi kalah semua, setelah pendalilan kalah semua, setelah pendalilan mereka dibantah semua, dikuliti semua oleh ahlu sunnah dengan pendalilan yang hak, dengan dalil-dalil yang hak, dengan hujjah-hujjah yang hak, maka apa yang bisa dilakukan oleh ahlul bid'ah setelahnya? Mereka tidak bisa melakukan apa-apa kecuali main kekerasan. Kecuali mengadu kepada ulil amri. Kecuali menggunakan kekuasaan untuk alat untuk menekan ahlu sunnah. Mereka akan menggunakan hal-hal yang semacam ini untuk melawan ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena sudah kalah hujjah. Karena sudah kalah pendalilan. Karena sudah kalah argumentasi. Mau apa lagi yang mau kita bantah Ahlus Sunnah ini? Gimana caranya lagi? Mereka akan menghalalkan segala cara. Menghalalkan segala cara, itulah yang dimaksud oleh Abu Kilabah. Baik. Maka lihat di sini, ini bagaimana ilmu dari seseorang bisa membuat orang tersebut mengetahui fitnah bahkan jauh sebelum fitnah itu terjadi. Wa qala Abu Ayyub As-Sikhtiyani, ahlul ahwa'i kulluhum khawarij. Wa qala innal khawarij ikhtalafu bil ismi wastamau 'ala as-sayf. Abu Ayyub As-Sikhtiyani beliau berkata,
ahlul ahwa, orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang dipenuhi dengan hawa nafsu, semuanya itu adalah khawarij. Kemudian beliau berkata, innal khawarij ikhtalafu fil ismi. Sungguhnya khawarij itu cuma berbeda-beda dalam masalah nama, akan tapi wassamau ala saif, akan tapi mereka sama semua dalam masalah pedang. Yakni mereka menggunakan kekerasan. Maksudnya adalah yakni sama seperti perkataan Abu Kilabah sebelumnya, bahwa orang-orang ahlul bid'ah walaupun namanya berbeda-beda, akan tetapi kalau mereka sudah kalah hujjah dan mereka pasti akan kalah hujjah, maka mereka akan mencari jalan lain. Mereka akan menggunakan seluruh cara yang bisa mereka lakukan untuk memerangi ahlu sunnah. Wa Sufyan ats-Tsauri rahimahullah qol, dari Sufyan ats-Tsauri beliau berkata, al bid'atu habbu ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Wal ma'siyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Maksiat itu orang bisa bertaubat dari maksiat karena tahu bahwa maksiat ini haram. Orang itu tahu bahwa yang namanya maksiat itu haram. Siapa yang tidak tahu zina itu haram? Siapa yang tidak tahu membunuh itu haram? Siapa yang tidak tahu mencuri itu haram? Wal bid'atu la yutabu minha. Akan tapi bid'ah itu tidak akan orang itu taubat darinya kecuali yang dirahmati oleh Allah. Kenapa? Karena bid'ah itu dinilai baik oleh pelakunya. Sedangkan maksiat memang dinilai haram oleh pelakunya, dinilai buruk oleh pelakunya. Orang kalau melakukan ghibah dan dia sadar bahwa itu dia sedang berghibah, maka dia sadar bahwa dia telah melakukan perkara yang haram, tapi karena hawa nafsu dia tetap melakukannya. Ya, maka orang seperti ini dia sudah tahu bahwa yang dia lakukan itu adalah maksiat. Dia sudah tahu yang dia lakukan itu adalah keharaman, keburukan. Ya, ada kemungkinan yang besar baginya nanti untuk bertaubat. Tapi kalau bid'ah, pelakunya akan menilai itu adalah suatu kebaikan. Justru pelakunya menilai itu adalah al-haq. Justru pelakunya menilai itu adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Padahal itu bid'ah. Maka susah bagi orang untuk bertaubat dari bid'ah. Karena ini penyebabnya. Ya, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru bahkan ketika orang itu melakukan bid'ah, maka dia akan melakukan perkara kemaksiatan yang jelas-jelas maksiat, tapi dia tidak lagi menilainya sebagai maksiat gara-gara kebid'ahan tersebut. Apa contohnya? Contohnya khawarij. Gara-gara kebid'ahan mereka akhirnya melakukan ya cara-cara yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah. Apa itu? Membunuh, memerangi kaum muslimin. Ya, mereka istahallus saif, menghalalkan pedang. Istama'u 'ala saif, mereka itu semuanya sama-sama menggunakan pedang, menggunakan kekerasan, membunuh kaum muslimin. Jadi gara-gara bid'ah mereka, bahkan sebagian maksiat pun akhirnya menjadi baik. Coba bayangkan, itulah bahaya bid'ah. Itulah bahaya bid'ah. Gara-gara bid'ah, maksiat yang harusnya semua orang sudah tahu itu haram, tapi akhirnya menjadi terbungkuskan oleh kemasan yang menipu, kemasan yang baik tapi menipu. Sehingga mereka tidak lagi menganggapnya sebagai buruk, akan tapi justru menilainya sebagai kebaikan. Rawahul Lalika. Lihat Syiah. Ya, karena kebid'ahan mereka akhirnya mereka ya menghalalkan berbohong. Taqiyah. Menghalalkan berbohong. Menghalalkan mencela. Mencela Abu Bakar, mencela Utsman, mencela ya Umar, mencela Aisyah dan seterusnya, dan para sahabat yang lain. Warawa aidan an Qatadah annahu qala, diriwayatkan juga dari Qatadah bahwa beliau berkata, ya ahwal, innar rajula idza ibtada'a bid'atan yanbaghi laha an tuzkar hatta tuhdhar. Ya, sungguhnya orang ketika berbuat kebid'ahan, maka wajib bagi kebid'ahan dari orang tersebut untuk disebutkan sehingga ya bid'ah tersebut bisa diperingatkan. Ini wajib untuk dijelaskan hakikat dari kebid'ahannya tersebut. Wajib untuk dijelaskan bahwa itu adalah bid'ah. Tidak boleh meyakini bahwa itu adalah sunnah. Tidak boleh orang-orang meyakini bahwa itu adalah kebaikan. Sehingga wajib untuk disebutkan, dijelaskan, sehingga ya orang-orang menjadi ya bisa mendapatkan peringatan dari bid'ah tersebut. Wa anil Hasan qol, dari Al Hasan beliau berkata, ahlul ahwa bimanzilatil yahudi wan nasara.
Orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang dipenuhi dengan hawa nafsu itu memiliki posisi yang sama dengan al-Yahud dan Nasara. Ya, yakni sama-sama harus diperingatkan. Sama-sama berada di atas penyimpangan. Ya, sama-sama harus diperingatkan. Wa qala Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau berkata, idza ra'aita qauman yatanajawna fi dinihim bi syai'in dunal ammah fa'lam annahum ala ta'sisi dhalalah. Kalau engkau melihat sebuah kaum, kalau engkau melihat beberapa orang yatanajawna fi dinihim, yang mereka itu ya berbisik-bisik dalam agama, bi syai'in dunal ammah, mereka itu ya melakukan kajian secara sembunyi-sembunyi. Mereka itu berbicara secara sembunyi-sembunyi dalam masalah agama. Ya, tidak mereka tampakkan kepada orang-orang, maka ketahuilah bahwa mereka itu sedang ya mengada-ngadakan suatu penyimpangan. Ya, ini adalah perkataan Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, ya. Jadi Ahlussunnah itu tidak memiliki kajian yang sembunyi-sembunyi. Semuanya dijelaskan, semuanya ya disampaikan. Nah, jadi kita lihat ciri khas orang yang menyimpang adalah punya majelis sembunyi-sembunyi. Kajian-kajian yang sembunyi-sembunyi, yang tidak bisa diikuti oleh yang selain mereka. Gitu ya. Kemudian tentunya ini beda konteks dengan kalau pondok atau ma'had, kemudian kajiannya cuma bisa diikuti oleh santri yang belum terdaftar sebagai santri, nggak boleh ikut. Bukan itu maksudnya ya. Hah? Bukan itu maksudnya. Baik, kalau itu memang peraturan ya, itu sistem pendidikannya begitu. Nah, yang bisa ikut kajian kami ya yang terdaftar sebagai santri, ya begitu ya. Nah, ini bukan yang dimaksud di sini. Insya Allah antum paham apa bedanya. Ya. Berbeda antara ini dengan itu. Kemudian poin ke-9, waqala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Tapi khawatir ada orang yang belum paham. Ya. Apa bedanya? Kita bahas saja. Apa bedanya? Bedanya adalah kalaupun misalkan ya, sistem universitas jamiah, misalkan universitas Islam misalkan, terserah manapun universitas Islam. Yang bisa ikut kuliah di situ cuma mahasiswanya kan? Cuma yang diterima sebagai mahasiswa. Betul tidak? Betul. Ya, pondok demikian. Ma'had demikian. Semua kampus, semua pondok, semua ma'had ya sistemnya begitu. Tapi apa yang membedakan dengan sistem itu dengan sistem ini? Itu. Apa yang membedakan antara sistem tersebut, sistem pendidikan yang kita familiar tersebut dengan yang disebutkan oleh Umar bin Abdul Aziz di sini? Ustaz, bukankah mereka itu ya yakni tidak bisa kajiannya diakses oleh orang-orang yang bukan terdaftar sebagai mahasiswa mereka, santri mereka, siswa mereka, murid mereka, betul? Betul, tapi mereka tidak yatanajawun. Mereka tidak berbisik-bisik, mereka tidak menyembunyikan. Jadi maksudnya adalah kalau seandainya dia asumsikan, kalau seandainya kita minta, coba tolong untuk beberapa pelajaran misalkan kita ingin sampelnya begitu. Tolong ajarkan kepada kami juga apa yang antum ajarkan di majelis tersebut. Nah, ketika mengajarkannya sama. Kelas ini bukan yatanajawun. Ya. Di Universitas Islam, di pondok, di ma'had diajarkan akidah. Para pengajarnya, para ustadznya, ketika berdakwah ke luar pondok, ketika berdakwah di masjid-masjid di luar pondok, mengajarkan akidah, mengajarnya sama atau tidak? Materinya sama atau tidak? Sama. Kelas itu bukan penyimpangan berarti. Ini cuma sistem pendidikan aja berarti, gitu ya. Itu bedanya. Jadi tekankan pada kata ini, ya tanah jauh, yakni sembunyi-sembunyi, berbisik-bisik. Maksudnya apa? Kalau di circle mereka sendiri, mereka berkata begini, tapi kalau ke hadapan umum, mereka berkata yang lain. Ya, mereka berkata yang lain. Ini berbeda. Berbeda konteks ya dengan itu. Taib. Kemudian nukilan yang ke-9, qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ma farahtu bi syai'in minal islami ashadda farhan bi an qalbi lam yadkhulhu syai'un min hadhil ahwa.
Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau berkata, tidaklah aku bahagia. Tidaklah aku bahagia dengan sesuatu setelah Islam yang aku lebih bahagia selain karena hatiku itu tidak kemasukan sesuatu dari hawa nafsu ini, kebid'ahan ini. Yakni Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau bahagia yang pertama adalah bahagia dengan Islam. Kemudian setelah Islam tidak ada sesuatu yang lebih membahagiakan beliau selain atau melebihi, tidak ada sesuatu yang lebih membahagiakan beliau melebihi bahagia karena hati beliau tidak kemasukan hawa nafsu ini, yakni kebid'ahan. Dan telah kita sebutkan tadi, telah kita baca tadi di hadis Sahih Muslim tadi bahwa Abdullah bin Umar itu menjumpai beberapa kebid'ahan yang sudah muncul di zaman beliau. Jadi ini menunjukkan bahwa beliau sudah melihat kondisinya, beliau sudah melihat kondisinya. Dan ini berarti di umat Nabi Muhammad SAW kebid'ahan itu muncul. Bahkan para ulama menjelaskan benih kebid'ahan itu sudah muncul bahkan ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Dzulkhuwaisirah, Dzulkhuwaisirah, gembongnya Khawarij sudah muncul ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Setelah zaman sahabat, ketika zaman sahabat, para sahabat masih ada generasi sahabat, nah kebid'ahan mulai muncul. Khawarij, Qadariyah yang tadi yang meyakini tidak ada qadar, itu Qadariyah. Sudah mulai muncul di zaman sahabat. Kemudian poin yang ke-10, wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qol, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, yaji'u qaumun yatrukuna minas sunnati mithla hadza. Yakni mafsil al-isba'. Fa in taraktumuhum ja'u bit-tammatil kubra. Yaji'u qaumun. Ada sekelompok orang yang datang, yatrukuna minas sunnah mithla hadza. Meninggalkan sunnah semisal ini, meninggalkan sunnah sebesar ini. Yakni apa? Yakni mereka itu meninggalkan sunnah. Walaupun sedikit sekali sudah diperingatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Jangan sampai meninggalkan sunnah walaupun sedikit ini. Fa in taraktumuhum ja'u bitammatil kubra. Kalau kalian itu meninggalkan mereka, maka ja'u bitammatil kubra. Allahu a'lam apa makna dari ja'u bitammatil kubra? Tammatul kubra yakni kiamat. Yaji'u qaumun yatrukuna minas sunnati mithla hadza yakni mafsil al-isba' fa in taraktumuhum ja'u bitammatil kubra. Kalau kalian itu meninggalkan mereka, maka mereka akan datang dengan kiamat. Ja'u bitammatil kubra. Allahu alam, syarah dari kalimat ini mungkin harus Anda cek terlebih dahulu apa maksudnya dari frase terakhir Yang disebut ja'u di sini adalah mereka. Qaumun yatrukuna minas sunnah. Fa in taraktumuhum, kalau kalian meninggalkan mereka, ja'u bitammatil kubra. Apa yang dimaksud dengan taraktumuhum? Apakah yang dimaksud taraktumuhum yakni meninggalkan mereka berbuat seenaknya, maka mereka akan datang dengan tammatul kubra, yakni dengan hari kiamat. Maksudnya adalah ketika ada sebuah kaum meninggalkan sunnah, walaupun sesedikit ini, tidak boleh kalian biarkan. Itu mungkin maksud dari Abdullah bin Mas'ud di sini. Tidak boleh kalian biarkan. Kalau kalian biarkan mereka, maka nanti lama-kelamaan penyimpangan yang mereka lakukan, yang awalnya cuma sebesar ini menurut kita, lama-lama akan menjadi besar. Sehingga lama-lama mereka akan ja'u bitammatil kubra. Lama-lama mereka akan datang dengan at-tammatul kubra, dengan hari kiamat.
yakni dengan penyimpangan yang besar sekali. Allah alam ini adalah kiasan maksudnya ya. Ja'u bitommatil kubra, yakni mereka akan datang dengan penyimpangan yang besar sekali. Gara-gara apa? Gara-gara ketika penyimpangan mereka masih kecil dibiarkan oleh kalian. Wallahu alam itu maksud dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, tapi nanti akan kita cek insyaallah ya. Taib. Hadza wallahu alam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.